supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran itu tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, eh sedikit mungkin saya berangkat dari eh, yang lalu-lalu mungkin juga sudah pernah disinggung ya tentang apa sih sebetulnya problem utama di dalam kitab atau salah satu problem di dalam kitab Roma. Nah, problemnya itu adalah ketika Kaisar Claudius ya itu kemudian mengusir semua orang Yahudi gitu ya yang ada di kota Roma, diusir semua. Ada sebuah catatan dari sejarawan Suetonius Claudius itu menyatakan bahwa karena orang-orang Yahudi terus-menerus menyebabkan kerusuhan atas dorongan Krestos, ia mengusir mereka dari Roma. Nah, sebetulnya pengusiran orang-orang Yahudi ke luar dari kota Roma itu juga terekam dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2, di mana Priscilla dan Aquila juga terkena imbas dari pengusiran ini, ya. Di Korintus, Paulus berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, berasal dari Pontus. Baru saja datang dari Italia bersama Priscilla istrinya karena Claudius memerintahkan semua orang Yahudi meninggalkan kota Roma. Nah, kenapa kok itu terjadi? Karena persoalannya adalah komunitas Yahudi yang besar sekali di Roma itu terdiri dari orang-orang Yahudi tradisional, orang-orang Yahudi yang memang Yahudi Tulen begitu di Roma. Lalu kemudian orang Yahudi yang kemudian sudah convert jadi Kristen gitu. Lalu kemudian mereka yang tradisional yang menolak Yesus sebagai Mesias itu bertengkar dengan saudaranya, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Banyak persoalan di sana sehingga akhirnya terjadi kerusuhan, ketegangan sehingga Kaisar Claudius memerintahkan semua orang harus keluar dari kota Roma, semua orang Yahudi. Enggak Kristen kek, enggak Yahudi apa namanya? Enggak Yahudi tradisional kek, semuanya keluar. Nah, dalam persoalan seperti ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, maka wajar muncul sebuah pertanyaan. Jangan nih. Jadi sebenarnya mana sih sebetulnya yang benar? Yang Yahudi atau orang yang non-Yahudi ini? Gitu ya. Oh, semuanya kan diusir semua gitu. Lalu yang benar yang mana nih? Yang Yahudi apa yang non-Yahudi? Nah, di kitab Roma itu Paulus mengatakan, tidak ada yang benar. Mau kamu Yahudi kek, mau kamu non-Yahudi kek, di Roma pasal 1 itu tidak ada yang benar. Karena walaupun kamu Yahudi atau kamu non-Yahudi, kamu tuh pada prinsipnya adalah orang berdosa. Sehingga karena statusmu itu adalah orang berdosa, semua orang tidak terkecuali membutuhkan Injil. Nah, celakanya justru orang non-Yahudi atau Yahudi itu seringkali justru menolak Allah hingga terjadi persoalan moral di sana yang tercatat dalam Roma pasal 1. Orang Yahudi yang merasa bahwa dirinya benar, orang-orang pilihan Allah, punya Taurat, itu juga tidak benar juga karena ternyata mereka melakukan dosa yang sama. Sedangkan orang Yahudi yang menghakimi non-Yahudi bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ditolak oleh Allah begitu ya. Itu pun juga
tanpa introspeksi dengan seenak-enaknya menuduh begitu, itu juga sebetulnya adalah sebuah tindakan kemunafikan. Jadi Paulus di dalam Roma 2 mengingatkan atau menegaskan bahwa keselamatan itu atau kebenaran itu sebetulnya hanya satu, ya, bukan dari status kita itu siapa atau kita punya apa atau tradisi apa yang kita lakukan, tetapi kesetiaan Allah itulah yang menyebabkan kita diselamatkan. Ya, gitu kira-kira background yang terjadi di Roma 1 dan 2. Lalu kemudian kita beranjak pada Roma ketiga soal kesetiaan Allah itu. Nah, Paulus lebih banyak bicara tentang kesetiaan Allah di Roma pasal 3. Bagian saya yang Roma 1 ayat 8 ini sebetulnya lebih sekedar introduction gitu ya tentang apa sih kesetiaan Allah itu begitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Roma 3 ya, ketika kita bicara tentang kesetiaan Allah ini, Paulus membangun jembatan. Dia mencoba untuk bridging gitu ya dari Roma 2 ke Roma 3. Karena Roma 2 itu bicara soal status, soal tradisi begitu ya. Lalu kemudian makanya di Roma 3 dimulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau kemudian ternyata status dan tradisi itu nggak ada gunanya, apakah kalau begitu eh, orang Yahudi, status keyahudian itu nggak ada gunanya juga? Apakah dengan demikian sunat itu juga kemudian nggak ada gunanya gitu? Nah, sebetulnya bridging yang dibangun sama Paulus ini itu bukan cuma sekedar bridging, bukan sekedar pertanyaan, tetapi pertanyaan Paulus di balik ini itu sebetulnya adalah sebuah eh, pembelaan begitu ya dari orang-orang Yahudi gitu ya. Sebetulnya dia mau mengatakan bahwa lah kami tuh kalau begitu kami datangnya dari mana kalau kemudian Allah bilang kami tuh nggak ada gunanya. Eh, Kalau orang Yahudi itu dikatakan nggak ada gunanya, kami tuh datang dari mana? Ujuk-ujuk mah betuntuk jer ada begitu kan? Kami juga datang dari Allah, gitu kan? Nah, kalau kami itu punya punya tradisi sunat, sunat itu datangnya dari mana? Apakah sunat itu kami yang meminta supaya kami yang harus melakukan tradisi sunat? Kan Allah yang memerintahkan itu kepada Musa. Apakah kepada Abraham, sorry. Apakah kalau begitu eh, itu kemudian menjadi sebuah persoalan kalau memang itu berasal dari Allah? Kalau sunnah, tradisi itu justru Allah yang mulai dulu, Allah yang suruh memerintahkan itu. Lalu kemudian status kami sebagai seorang Yahudi itu juga datangnya dari Allah itu. Nah, apa kalau begitu Tuhan itu salah? Apakah Tuhan salah menciptakan kami? Apakah Tuhan salah memerintahkan supaya harus sunat? Nah, itu sebetulnya sebuah kickback gitu ya, balasan balik dari orang-orang Yahudi ketika mempertanyakan ketika dikasih statement bahwa status dan tradisi itu sebetulnya tidak menyelamatkan gitu. Nah, menariknya Bapak Ibu bahwa Paulus kemudian mengatakan bahwa oh enggak salah dan bukan berarti kemudian enggak ada gunanya, enggak begitu ya. Karena ternyata kalau kita ngelihat di ayat kedua, Paulus mengatakan bahwa banyak sekali ya dan terutama adalah karena ada orang Yahudi inilah mereka dipercayakan firman Allah. Jadi dengan kata lain eh, apa namanya itu Paulus mau mengatakan bahwa orang Yahudi itu diciptakan untuk mengenalkan, saya sengaja pakai kata Tuhan Allah nih. Ini khasnya Yahudi ya, YHWH Adonai kepada dunia gitu. Ya, Allah menunjuk satu suku bangsa dari sekian ratus atau mungkin sekian ribu suku bangsa ditunjuk oleh Allah yaitu Yahudi gitu ya, Israel itu ya. Itu karena pertama-tama dan utama adalah mengenalkan wahyu khusus.
Ya, ada wahyu umum, kita bisa melihat kehadiran Allah melalui ciptaan Allah di sekitar kita, tetapi ada wahyu khusus. Ya, wahyu khusus itu ya yang secara identik, yang secara spesial gitu, diwahyukan secara khusus begitu. Nah, Taurat itu diwahyukan secara khusus kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi. Nabi-nabi itu mewahyukan secara khusus. Jadi sebetulnya melalui orang-orang Yahudi, ternyata Tuhan itu bermaksud untuk mengenalkan siapa Tuhan Allah itu kepada dunia. Tetapi bukan berarti karena Tuhan telah memilih. Nah, ini satu hal yang menarik nih Bapak Ibu ya. Konsepnya Paulus ya. Bukan berarti karena eh, apa namanya orang Israel itu dipilih untuk mengenalkan Tuhan Allah itu, lalu kemudian dia dengan sebegitunya mendapatkan keselamatan gitu. Ya, mendapatkan kemudian wah ya sudah sorga punya kamu deh. Nggak begitu gitu. Kamu punya Taurat, tetapi ketika kamu tidak melakukan Taurat itu ya percuma gitu. Kamu tahu bahwa apa namanya kamu diminta untuk memperkenalkan Tuhan Allah, tetapi kalau kamu sendiri tidak menghayati siapa Tuhan Allah itu ya percuma gitu. Ya, ini saya seringkali mengumpamakannya dengan tiket, karena saya seringkali naik kereta, saya beli tiket gitu. Nah, saya beli tiket mau ke Jakarta, mau ke Gambir dari Semarang Tawang. Berangkat nanti jam 9. Saya bilang sama banyak orang, saya punya tiket nih, saya punya tiket. Tiket ini akan membawa saya ke Gambir. Kira-kira tiket itu mampu nggak membawa saya ke Gambir, Bapak Ibu? Nah, ya bisa gitu membawa ke Gambir. Kalau saya naik keretanya gitu kan ya. Nah, rupanya nih orang Yahudi em, mau diingatkan bahwa bukan karena mereka itu menjadi pengenal Allah yang pertama kepada dunia, maka serta-merta mereka lalu kemudian diselamatkan, bukan. Ya. Bukan karena itu mereka dibenarkan, bukan gitu. Bukan karena itu mereka kemudian menjadi sesuatu yang lebih khusus di mata Allah, enggak begitu. Nah, lalu kita lihat Paulus apa namanya bertanya bahwa oh ya memang ternyata ada orang-orang Yahudi yang kemudian justru tidak melakukan firman Allah. Padahal orang-orang Yahudi itu tujuannya pertama kali adalah memperkenalkan firman Allah ke dunia. Tetapi banyak mereka yang kemudian tidak setia. Nah, apakah karena ketidaksetiaannya orang Yahudi itu, maka kemudian mereka tidak diselamatkan, mereka binasa, mereka tidak mendapatkan kasih setia Allah, atau dengan kata lain, apakah kemudian Allah berubah? Ya, bukan lagi keselamatan itu kalau dalam dunia perjanjian baru ya. Keselamatan itu bukan lagi milik orang Yahudi saja, tetapi kemudian berubah menjadi milik bangsa-bangsa. Nah, apakah perubahan itu dikarenakan karena orang-orang Yahudi itu tidak setia? Sehingga pada akhirnya itu mengubah kesetiaan Allah. Nah, ini menarik sekali nih. Ya. Apakah kemudian ketika keran keselamatan itu dibuka, itu karena sebetulnya kesetiaan Allah kepada orang Yahudi itu berubah. Kesetiaan Allah kepada manusia itu berubah. Nah, Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Gitu. Karena kalau Allah tuh pada prinsipnya adalah kasih. Allah itu pada prinsipnya adalah setia. Jadi kalau dia mengubah kontraknya gitu ya, mengubah janjinya, mengubah setianya, maka Allah itu bohong. Bahwa Allah itu ternyata sama seperti manusia biasa. Nah, kalau kemudian Allah itu tidak bisa dipegang ucapannya, kalau Allah itu bohong, dia mengubah kontraknya itu, bagaimana dia bisa menjadi hakim atas dunia? Gitu.
Karena dia harus Allah yang Allah yang tetap harus Allah yang setia, harus Allah yang benar-benar menjunjung, bukan menjunjung. Allah yang betul-betul mengucapkan segala sesuatu itu benar adanya karena Allah itu adalah sang kebenaran itu sendiri, gitu. Jadi nggak mungkin kalau kemudian karena orang Yahudi itu ada yang tidak setia, lalu makanya Allah mengubah gitu ya keputusannya itu karena ketidaksetiaan itu. Enggak, Allah tetap setia. Kalau Allah tidak setia, berarti dia pembohong. Nggak lanjut dari situ, nggak berhenti dari situ. Kalau dia pembohong, maka dengan kata lain dia tidak bisa menjadi hakim atas dunia, gitu ya. Nah, lalu kemudian dilanjutkan, eh, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Nah, ini kemudian Paulus bertanya, kalau begitu, kalau Allah tetap setia, Allah tetap mengasihi kita, dia tetap setia pada kasihnya, harusnya dia nggak murka dong. Gitu ya. Kalau dia murka, kalau dia marah, katanya dia kasih. Kalau dia kasih, kenapa dia murka? Nah, gitu. Ini ayat 5 sampai 6 ini kemudian seolah-olah Paulus mau mempertanyakan pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang gitu ya. Kalau kamu bilang bahwa Allah itu setia, dia tidak bisa mengubah kesetiaannya karena tidak mungkin Allah berbohong, karena kalau Allah berbohong dia tidak mampu, tidak bisa menjadi hakim dunia. Lalu apa yang mau kamu katakan ketika Allah murka terhadap dosa? Kalau Allah setia pada cintanya, pada kasihnya, harusnya murka itu tidak ada. Nah, Paulus mengatakan, sekali-kali jangan kamu berpikir demikian. Kenapa? Karena kesetiaan Allah itu tidak berarti Allah toleran terhadap dosa. Seperti koin logam, maka kesetiaan Allah itu harus berdampingan dengan keadilan Allah. Dia adalah Allah yang maha kasih, dia adalah Allah yang setia, sekaligus juga dia adalah Allah yang maha adil. Jadi kita tidak bisa memisahkan konsep Paulus, tidak bisa memisahkan bahwa oke, ini kasih Allah, lalu kemudian kita pertentangkan dengan keadilan Allah. Nggak bisa. Kasih dan keadilan Allah itu harus berbarengan begitu. Harus seperti uang uang logam, koin logam yang enggak, dia tidak akan berlaku kalau yang sebelahnya itu nggak ada gitu. Kira-kira gitu. Nah, di ayat yang terakhir ini ada satu hal yang menarik. Kenapa menariknya adalah karena ada sebuah konsep, ada yang mempertanyakan, loh kalau begitu kesetiaan Allah itu sebetulnya kan karena keberdosaan kita toh. Putih itu ada kalau ada apa? Kalau ada hitam kan. Panas itu kalau ada apa? Kalau ada dingin kan. Gitu. Jadi kalau ada kesetiaan Allah, Allah yang benar itu mau nggak mau karena dosa kita. Jadi dosa itu ada faedahnya sebetulnya. Gitu kira-kira ya. Ada pertanyaan yang seperti itu ya. Ini luar biasa juga. Zaman itu ada orang yang sudah berpikir bertanya seperti itu. Dosa itu ada faedahnya. Setidaknya dosa itu membuat kasih Allah itu ternyatakan. Oh, ini toh yang namanya kasih Allah. Loh, kenapa manusia bisa kenal kasih Allah? Karena manusia ada dosanya. Kalau seandainya manusia itu suci, semuci, bersih, nggak ada masalah apa-apa, segala macam. Bagaimana kita bisa mengenal yang namanya kasih Allah? Nggak bisa dong. Nah, terhadap seperti ini, Paulus mengatakan nggak begitu. Itu justru orang yang berpikir seperti itu
adalah orang yang harus layaknya dihukum. Saya tiba-tiba ingat Bapak Ibu ada satu pengajaran, ya saya nggak bisa bilang ini Kristen ya, tetapi mungkin ajaran-ajaran yang ya ngakunya Kristen karena memang pakai Alkitab gitu ya. Mengajarkan bahwa sebetulnya kita itu ada pada air terjun kasih Allah yang tidak ada habis-habisnya. Sehingga dengan air terjun kasih Allah itu, dosa masa lalu kita, dosa masa kini kita, bahkan dosa kita yang akan datang, itu sudah diampuni. Jadi kalau kemarin tuh misalnya nih saya bohong gitu ya, lalu hari ini saya apa ya, nyopet gitulah misalnya gitu ya. Lalu besok tuh rencananya tuh saya mau eh, ke tempatnya Pak Marino untuk ngerampok dia gitu. Sebelum saya lakukan karena saya ini berada dalam air terjun kasih Allah, maka sekalipun itu belum saya lakukan, itu sudah diampuni gitu. Karena Allah itu ah, justru semakin berlimpah-limpah kasih karunia-Nya kalau kita tuh berdosa. Nah kalau kita nggak berdosa, terus kasih setia Allahnya gimana dong? Nganggur kan gitu. Nah itu cara berpikir seperti itu. Jadi Paulus mau mengatakan nggak bisa begitu kalau kita runut dari awal. Sebetulnya Paulus mau mengatakan bahwa yang pertama, kasih Allah itu, kesetiaan Allah itu tidak tergantung pada kondisi manusia. Kita setia, Allah tetap setia. Ya, kita tidak setia, Allah tetap setia. Gitu. Jadi kesetiaan Allah tidak tergantung pada kondisi manusia. Nah, kesetiaan Allah yang tak terbatas itu justru bukan kemudian sebuah kesempatan bagi kita. Wah, kita punya Allah nih yang setia banget buat kita. Kita tidak setia, kita berbuat dosa, asok atau nggak apa-apa, udah tetap setia sama kita. Tapi kesetiaan Allah itu justru bukan membuat kita untuk terus berbuat dosa. Tapi sebaliknya, kesetiaan Allah itu seharusnya justru membuat kita tersentuh. Kok ada ya Allah yang begitu setia terhadap kita? Padahal seharusnya kita udah selesai nih. Kita seharusnya sudah nggak dapat pengampunan nih. Tapi kok begitu ya Allah luar biasa mengampuni saya. Nah, itu seharusnya membuat kita terpanggil untuk bertobat. Seorang bapak gereja ya yang bernama Irenaeus dari Lyon itu mengatakan begini, Allah itu adalah hakim yang adil, sekaligus penuh kasih dan kesetiaan. Dalam keadilannya, ia tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Tetapi menariknya di dalam kasihnya, ia memberikan Kristus sebagai pengganti bagi kita, pengganti kita. Ya, pengganti bagi kita. Jadi seharusnya ya Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, karena ini kemudian kita mengenal bahwa seharusnya kitalah yang dihukum gitu. Tapi karena kesetiaan Allah itu justru Kristus yang kita hayati pada minggu-minggu Prapaskah ini yang menggantikan kita begitu. Justru ini seharusnya menggetarkan hati kita untuk kemudian kesetiaan Allah itu membuat kita tidak lagi kemudian untuk terus mempertahankan dosa dan kesalahan kita. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya Bapak Ibu, saya mungkin sedikit aja mungkin kita bisa belajar bareng nanti tentang kesetiaan Allah dari ayat 1 sampai 8 itu. Yang pertama kita bisa menyimpulkan bahwa kesetiaan Allah itu tidak tergantung pada kondisi manusia. Allah setia bukan karena, gitu kan ya. Itu pasti kita tahu lah. Allah setia itu bukan karena, tetapi Allah setia meskipun, begitu kan ya. Itu yang nomor satu tuh. Kesetiaan Allah itu tidak tergantung pada kondisi kita. Lalu yang kedua, kesetiaan Allah itu berarti Allah tidak pernah mengkhianati ya hubungannya kepada kita.
Allah tidak pernah mengkhianati. Jadi kalau kemudian Allah murka, Allah tidak bisa menerima perbuatan dosa dan segala macam, itu bukan dalam rangka dia mengkhianati kita. Ya, kalau dia mengkhianati kita berarti itu tadi kalau Paulus tadi menarik tuh ya. Kalau dia mengkhianati kita berarti dia berbohong. Kalau dia berbohong maka dia tidak layak untuk menjadi hakim bagi dunia ini. Jadi kesetiaan Allah bukan berarti tidak pernah mengkhianati. Allah itu berarti Allah tidak pernah mengkhianati hubungannya dengan manusia, bahkan ketika manusia lebih dulu mengkhianatinya. Tapi selanjutnya bukan berarti kesetiaan Allah itu kompromi terhadap dosa. Tidak. Ya, dosa ya dosa, salah ya salah. Ya, Tuhan tidak bisa kemudian apa namanya melakukan hal itu. Ada satu hal ya Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah buku begitu ya. Seharusnya sebagai Allah gampang kok ketika kemudian Tuhan mengatakan oke, dosamu diampuni, selesai. Ya, atau dia rebuild lagi dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Atau kemudian dia tidak memperhitungkan itu sebagai sebuah dosa. Kalau kita berdosa itu kan artinya kita apa ya? Ketika kita berdosa itu kan kita melukai hati Allah gitu kan. Lalu kemudian Allah berkata bahwa oke, oke, kamu telah melukai aku ampuni. Selesai sudah. Nggak perlu tuh anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus turun ke dunia. Nah, cuma seperti jentikan jarinya Thanos gitu ya. Pong, udah dihapuskan semua dosa-dosamu. Bisa kok. Tapi kalau itu yang dia lakukan, berarti dia melakukan sebuah ketidakadilan. Ada sebuah kebohongan yang dia lakukan bahwa dosa adalah maut, dosa harus dihukum. Nah, tetapi bukan berarti kemudian eh, dia kemudian tidak maha kasih. Ya, menariknya untuk kemudian mengatakan oke, kamu diampuni itu tidak dengan menjentikkan jari, tetapi dengan mendatangkan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Dan yang terakhir, dengan demikian kesetiaan Allah itu berarti Allah menegakkan keadilan bukan untuk menghukum manusia, tetapi untuk memulihkan manusia. Kebenaran, keadilan itu ditegakkan oleh Allah, tetapi dalam perspektif kesetiaan Allah itu, maka penegakan keadilan Allah itu tidak dilakukan dalam rangka pemusnahan manusia, penghukuman manusia, tetapi justru untuk pemulihan manusia. Disitulah kita bisa melihat bahwa disitulah Allah setia kepada kita. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, setengah jam, nggak sampai 1 jam, Ibu. Baik, terima kasih Pak Don. Setengah jam tapi cukup dalam, cukup komplit kita mendengarnya Pak Don. Terima kasih. Baik, kita akan berdiskusi, akan sharing mungkin atau akan bersaksi. Dipersilahkan tentang kesetiaan Allah ini, bahwa memang Allah itu setia. Allah itu tidak main-main dengan kesetiaannya, tapi kadang-kadang manusia suka bermain-main ya Pak Adon ya. Suka apa namanya kompromi. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Dosa is dosa gitu ya. Tapi dia sayang, dia mengasihi kita karena dia nggak mau kita binasa. Makanya kita buat salah, berbuat dosa, Allah mengharapkan kita bertobat supaya kita tidak terus tercebur di dalam dosa tersebut. Baik Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau sharing atau berdiskusi atau mau bertanya kepada pendeta, silahkan.